Perhatian sekalian, rahimakumullah. Dan sebaliknya, kalau kita dalam posisi yang ditanya, ya, ini digambarkan seperti sikap Ali bin Abi Thalib tadi. Kalau ditanya, maka dianjurkan memberikan jawaban yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang memberikan harapan, ya, menggembirakan baik bagi yang bertanya atau bagi yang objek yang ditanya itu sendiri, bagi pasiennya itu sendiri, yang akan menenangkan jiwanya. Ya, meskipun kita melihat kondisinya berat, ya, tapi kita berangkat dari rasa optimis tadi itu tetap memberikan jawaban yang menggambarkan rasa optimis, tidak pesimis. Jangan ditanya terus gimana keadaannya, aduh kayaknya baik. Udah nggak tahu deh, nggak bisa ngomong, nggak bisa, harus insya Allah, ya, insya Allah membaik, ya, insya Allah baik. Jadi gitu. Karena ini kan sakit di mana kemudian Rasulullah meninggal, tapi jawaban Ali asbaha bihamdillahi bari'an. Jadi seorang muslim memang diajarkan untuk demikian, tidak diajarkan dengan sikap yang pesimis, sikap putus asa, tapi sikap optimis, sikap husnudzon, sikap ya berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah tentang ya kadang seseorang itu ya melihat kondisi, melihat keadaan ya, yang kemudian semakin hari kesehatannya semakin menurun, maka ya tadi di samping tentu tetap selalu optimis berharap kepada Allah, tapi mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang memang setiap orang itu akan melewatinya, itu juga perlu ya, dengan doa-doa, dengan ucapan-ucapan, dengan kalimat-kalimat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Misalnya begini, yaitu mengucapkan Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Coba saya baca Pak. Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Jadi ini dibaca oleh Rasulullah SAW ya, ya saat beliau sakit. Saat itu beliau bersandar kepada Aisyah, nyender kepada Aisyah, karena beliau ketika sakit, di mana kemudian akhirnya beliau meninggal itu memang di rumahnya istri beliau itu Aisyah ya, dalam dekapan beliau ya. Nah, beliau menceritakan, Aisyah menceritakan ya, kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya, dari Aisyah radhiyallahu anha ya, ia berkata sami'tu Nabiyya, saya pernah mendengar, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya. Saat itu Rasulullah itu bersandar kepada aku, kata Aisyah. Yaqulu, beliau mengucapkan Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan kasihanilah aku, sayangilah aku, wa alhiqni ya, dan alhiqni ya, pertemukan aku, kumpulkan aku ya, birrafiqil a'la, birrafiqil a'la ya, yaitu ar-rafiqil a'la itu ada yang mengatakan hadratul haq jalla wa ala ya, di sisi Allah azza wa jalla ya, karena ar-rafiqil a'la itu adalah
termasuk min asma'i, ya, termasuk di antara namanya. Di antara nama Allah itu adalah Ar-Rafiq, Ar-Rafiq. Ya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud Ar-Rafiqil A'la itu adalah al-malaikatul muqarrabun wal anbiya wasyuhada wassolihun, yaitu para malaikat al-muqarrabun yang dekat dengan Allah, wal anbiya dan para nabi, wasyuhada dan para syuhada, kemudian wassolihun dan juga orang-orang soleh. Jadi beliau berkata, Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, sayangilah aku, dan pertemukan atau gabungkan aku, kumpulkan aku, ya. Kalau diartikan al-malaikah berarti kumpulkan aku bersama para malaikat, para nabi, para syuhada, para sholihin. Sebagaimana juga perkataan Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf kan juga pernah berdoa, ya, tawaffani muslimau wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan ya gabungkanlah aku, kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh, ya, bersama orang-orang yang soleh. Jemaah sekalian, jadi ini juga termasuk penting, ya, untuk kita amalkan, ya. Utamanya kalau kita merasa kondisi kita semakin menurun, ya, maka banyak baca ini. Apa tadi, Pak? Saya baca sekali lagi, ya. Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Jadi ini Allahumma firli, ya Allah, ampunilah aku. Tentu ketika Rasulullah mengatakan Allahumma firli bukan berarti Rasulullah banyak dosa, tidak, ya. Rasulullah SAW adalah orang yang maksum, ya. Ketika Rasulullah berdoa seperti itu, maka ini adalah dalam rangka meninggikan derajat, ya. Ini agar ditinggikan derajatnya, ya, agar ditambah kebaikannya, ya. Dan juga yang paling penting adalah dalam rangka mengajarkan kepada kita sebagai umat agar kita tahu apa yang mesti kita lakukan saat yang seperti ini. Jadi ini dalam rangka, ya, taklimun li ummati, memberikan pengajaran untuk umatnya, untuk kita semuanya. Jadi tidak berarti wah Nabi mengucapkan Allahumma firli terus ini berarti Nabi banyak dosanya. Nabi adalah maksum, ya. Para hadirin sekalian,